Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sini saya melakukan diskusi tentang ujian praktek pelajaran PJOK pada masa pandemi seperti saat ini dengan saya Hendy Setiawan NIM A8101800076, selanjutnya dengan Mas Satniko NIM A8101-896. Dan saya Yahya Al-Hadid NIM A810-180068. ya langsung saja pada pertanyaan tentang strategi di masa pandemi ini. Mungkin dari Pak Agung Satniko sama Pak Yahya mempunyai pendapat yang berbeda. Mungkin nanti bisa dijelaskan strategi apa yang Anda gunakan pada peserta didik. Ya langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa strategi yang Anda terapkan di masa pandemi seperti saat ini untuk memperlancarkan kegiatan belajar mengajar pada siswa SD atau SMP. Silakan. Yang pertama yaitu kita melibatkan orang tua. Kita tahu sendiri pada masa seperti ini belajar itu tidak di sekolah atau tidak tatap muka dengan guru yang bersangkutan. Jadi yang paling dekat dengan kita adalah orang tua. Peran orang tua itu sendiri sangat besar ya, karena orang tua itu sebagai penyemangat, yang kedua sebagai pengawas, karena guru yang bersangkutan itu tidak bisa mengawasi secara langsung dalam pelaksanaan pembelajaran. Terus yang ketiga itu bisa menjadi motivasi sebagai motivasi peserta didik dalam belajar maupun berlatih. Saya akan bertanya lagi pada Mas Satniko. Pertanyaan sama seperti dengan Mas saya tadi. Apa strategi Bapak yang digunakan untuk yang diterapkan pada peserta didik untuk kegiatan pembelajaran PJOK agar berjalan dengan lancar? Kalau untuk tambahan dari saya sendiri sih lebih ke pemanfaatan teknologi itu sendiri. Teknologi ya. Karena bisa dibilang seperti halnya itu jaringan itu sebagai nyawa dalam pembelajaran itu sendiri. Dalam masa ini memang banyak sih yang masa kesulitannya itu terdapat di jaringan karena di rumahnya di pedesaan. Ya benar itu Mas. Dan oleh karenanya itu harus bagi kita harus pandai-pandai juga dalam memilih lokasi. Untuk nyari sinyal. Betul sekali. Ya, karena kan rumahnya nggak di kota semua, ada yang ada di desa. Oke. Jadi yang intinya harus mencari tempat yang lebih. Ya kadang juga kan siswa ada yang nggak punya handphone. Nah gitu Atau- gimana Pak? Kalau seandainya siswa itu nggak punya handphone, mungkin ibunya juga nggak punya, dari keluarga itu juga nggak punya, itu solusinya bagaimana itu? Kalau dari saya ya, itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali siswa itu harus kumpul di sekolahan untuk menyerahkan tugas yang telah diberikan. Jadi seperti ini, siswa yang tidak mempunyai HP itu setiap minggu 1 kali atau 2 kali datang ke sekolah, Ya, minta tugas, nanti setelah itu dikumpulkan. ya itu seperti itu. Itu yang tidak Tidak mempunyai mempunyai handphone. handphone. Khusus itu. Ya khusus untuk siswa yang tidak mempunyai handphone. Tapi jika kalau anak itu tidak punya handphone, tetangganya punya, jadi satu handphone buat berdua itu Oh tidak apa-apa. bisa Pak? Bisa. Bisa. Asalkan nanti namanya yang berbeda sama oke, pelakuan ya, prakteknya. baik. Untuk tambahan dari saya itu penerapan hidup sehat. Dalam masa seperti ini hidup sehat itu penting untuk menunjang nilai juga praktek dari si anak tersebut. Jika gizinya tercukupi, maka prakteknya juga akan lebih maksimal. Jadi sebuah praktek itu dipengaruhi oleh Gizi itu gizi. sendiri. Ya. Oke.
faktor terbesar juga itu bisa masuk. Tapi itu juga latihan juga diperlukan atau Ya tidak? diperlukan itu. Diperlukan. Harus seimbang antara seimbang. latihan dengan gizi yang Oke. Mungkin dari Mas Agung mau menambahkan? Dari saya sih sudah cukup. Oke, baiklah. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah Anda tentang cara penilaian yang baik pada pandemi seperti saat ini? Kan Anda menjadi Bapak guru. Nah, kan otomatis siswa belajar di rumah. Lah, bagaimana cara Bapak untuk memperhatikan siswa tersebut? Kalau dari saya itu dari tadi yang saya bilang dengan pengumpulan video, pengumpulan tugas yang berupa video dan nanti diupload di YouTube atau langsung dikirim ke guru yang bersangkutan. Jadi nanti setiap tugas yang diberikan akan terkontrol oleh guru tersebut. Oke lah, seandainya murid tidak tahu tentang misalkan mengupload di YouTube terus yang lain-lain, ya itu bagaimana? Apakah ada bimbingan dari jenengan? Ada. Itu biasanya seminggu sekali kumpul untuk menjelaskan bagaimana tata cara mengupload atau gimananya agar siswa itu bisa dengan lancar. Itu pertemuannya itu hanya satu kali apa di program setiap minggu sekali atau sebulan sekali atau Hanya bagaimana? sesuai dengan kemampuan siswanya. Jika ada siswa yang masih bingung atau gimana, kita akan pertemuan itu lagi ketika sudah siswanya sudah bisa atau mahir itu sudah tidak perlu. Oke. Apakah perlu Bapak datang ke rumah siswa untuk menjelaskan atau tidak? Itu siswanya yang datang ke sekolahan, jadi bareng-bareng, enggak satu-satu. Jadi bareng. Oke. Jika siswa dirasa kurang paham, apakah solusi Bapak untuk mengatasinya? Kalau kurang paham, yaitu pengumpulan ke sekolah, nggak melalui upload atau gimana, tapi langsung ke sekolah. Mas Agung mempunyai pemikiran yang berbeda dengan Mas Yahya, mungkin atau bisa dijelaskan sekarang? Kalau di tempat saya sih itu hampir mirip-mirip sih. Tapi ada dari tambahan itu Kira-kira ada apa nilai tambahannya? dari keaktifan siswa tersendiri. Keaktifan siswa ya? Betul. Oke. Keaktifan, kekreatifan dan keberhasilan siswa. Jadi kita harus melihat dari aspek itu juga. Oke. Baik, terima kasih. Pada pertanyaan kedua sudah dijawab oleh Mas Yahya dan Mas Agung. Selanjutnya langsung saja ya Pak. Langsung pertanyaan ketiga. Bagaimana standar penilaian yang Bapak gunakan yang diberikan kepada siswa yang Bapak ajar? Mengingat pada masa pandemi seperti ini, mungkin penilaiannya berbeda seperti sebelum pandemi. Monggo. Nah, kalau saya itu tergantung dengan cabang olahraga yang akan dilakukan. Misalnya cabang olahraga yang memerlukan peralatan yang kompleks atau yang banyak lah, yang siswa tidak mempunyainya. Contohnya senam lantai itu kan harus mempunyai matras. Nah itu kalau setiap siswa mungkin tidak mempunyai matras, jadi itu standar penilaiannya akan diturunkan nilainya. Kita lebih mempermudah siswa dalam mencapai KKM tersebut. Oke, baik. Jadi standar penilaiannya diturunkan ya? Ya, turunkan sesuai dengan cabang olahraganya. Kalau seperti sepak bola atau dan semacamnya itu, kalau sarprasnya memenuhi, ya kita tidak akan menurunkan terlalu banyak. Oke. Jika siswa pada saat ujian misalkan saat penilaian itu tidak bisa mengikutinya, apakah ada tugas lain atau diganti hari lain untuk? Kalau seperti itu ujian? bisa, kalau ujian bisa online itu bisa mengupload video atau secara offline datang langsung ke sekolah. Oke. Nah kalau yang tidak mempunyai handphone atau tidak ada hari halangan gitu, bisa langsung datang ke sekolah untuk ujian
sama guru yang bersangkutan. Kalau jika ada anak yang dapat halangan itu, apakah deadline-nya diperpanjang atau seperti sama yang lain? Untuk deadline-nya diperpanjang sesuai dengan kondisi siswa, bisanya hari apa seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Agung mau menambahkan atau punya pendapat yang berbeda? Monggo. Dari saya dalam batasan KKM tadi ya. Ya. Dalam batasan KKM pertama dalam sistem kita itu melihat dari karakteristik lingkungannya siswa dulu. Oh, jadi lingkungan mempengaruhi karakteristik Betul sekali. siswa tersebut. Betul Oke. sekali. Terus selain itu apa lagi? Sini itu ya apa itu? Terutama dalam hal ukuran standar keluaran juga diturunkan karena mengingat pandemi ini segala tidak bisa dilakukan atau didapatkan secara mudah. Misal dalam praktek PJOK dalam mencari dalam praktek apa ya misal itu dalam praktek lari gawang. Dalam lari gawang itu kan tidak semua bisa mendapatkan gawang itu. Jadi kita bisa menggunakan bahan modifikasi alat lainnya ya, Alat yang modifikasi. serupa. Ya, betul. Itu khusus untuk mata pelajaran PJOK apa seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut? seluruh. Jadi Jadi kita seluruh ya, harus tidak hanya pada pelajaran PJOK. Betul sekali. Oke. Sudah? cukup dari saya. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara Anda melatih siswa agar bisa lulus sesuai dengan apa yang Bapak inginkan dan siswa capai pada mata pelajaran PJOK seperti ini di masa pandemi pada saat ini? Baiklah, saya akan menjawab langsung saja. Pertama kita harus mengkoordinasi dengan siswa, banyak koordinasi dengan siswa dulu, bahwa dalam penilaian sebelum pembelajaran itu akan saya sampaikan dulu dalam aspek yang akan saya nilai itu Apa aja seperti itu? betul. Oke. Terus selain itu ada hal lain atau? Jadi dalam hal lain itu bisa memberikan ujian-ujian secara bertahap juga kalau di sistem saya itu. Jadi Ujian? saya bertahap. Jadi Bertahap semisal itu maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan? Jadi semisal yang mudah-mudah dulu, Oke. setelah itu tinggal ditingkatkan. Tingkatkan kesulitannya itu. Betul sekali, Oke. dan kesulitannya. Dan juga setelah ujian itu pasti ada evaluasinya juga. Evaluasi ya untuk pelajaran untuk selanjutnya akan Betul lebih sekali. baik. Oke. Terus apa lagi? Kalau dari melatih saya kira sudah cukup kalau dari saya. Sudah cukup. Cukup. Oh, baik, terima kasih. Mungkin Mas Jaya mau menambahkan? Tadi pertanyaannya bisa diulang. Oh baik, ya pertanyaannya bagaimana cara Bapak melatih siswa agar siswa dapat Ya. mencapai prestasi yang baik pada masa pandemi seperti saat ini? Kalau saya di masa seperti ini, saya menggunakan metode drill. Drill. Ya, Oke. metode drill itu metode latihan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi sebelum pelajaran atau sebelum mulai pelajaran PJOK itu, saya sebagai guru memberikan video tutorial latihan bagaimana, contohnya sepak bola, bagaimana cara menendang dengan benar atau bagaimana cara syuting benar. Setelah itu saya kirim kepada siswa-siswa yang lain. Setelah itu siswa melakukan latihan tersebut secara berulang-ulang. Dengan cara berulang-ulang tersebut, siswa akan lebih paham dan lebih lama dalam di pikirannya itu, lebih lama tekniknya yang disampaikan seperti itu. Oke, baik. Siswa tersebut apakah misalkan pada permainan bola voli yang pertama melakukan passing, selanjut passing langsung passing bawah, passing atas, smash dan sebagainya. Nah itu semua harus dipelajari atau pada saat pelajaran itu dipelajari atau dipelajari terus? Oh itu kalau seperti itu
mempelajarinya bertahap ya. Contohnya untuk passing bawah, itu passing bawah secara terus menerus. Oke. Nah, setelah sampai bisa, baru diganti passing atas seperti Oke. itu. Jadi dilakukan secara berulang-ulang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Mau menambahkan lagi? Sedikit feedback saja dari Mas Yahya tadi, bagaimana cara Anda memantau yang itu sistem yang Anda berikan tadi, metode yang Anda berikan tadi, cara memantau. Cara memantaunya, dari siswa setiap melakukan gerakan atau latihan tersebut di video, lalu dikirimkan kepada guru yang bersangkutan. Jadi guru bisa mengontrol apakah siswa ini sudah melakukan atau belum, atau seperti apa gerakannya. Jika salah akan bisa digunakan seperti itu. Oke, baik. Seandainya siswa sudah mengirim video, sudah mengupload, tapi gerakannya salah, nah itu sebaiknya Bapak menjadi seorang guru, apakah video tersebut diulang atau bagaimana? Ya, kalau seperti itu siswa harus istilahnya remedi ya. Remedi. Ya, Jadi mengulang. mengulang kembali. Ya. Iya. Kalau saat misalnya masih tidak bisa, berarti KKM-nya diturunkan. KKM untuk anak tersebut apa seluruhnya? Untuk anak tersebut, khusus untuk anak tersebut. Khusus anak tersebut. Ya, untuk nilainya diturunkan KKM-nya. Jadi berbeda dengan anak yang lain. Beda. Oke, baiklah. Ya, terima kasih atas diskusinya, atas informasi yang Bapak berikan. Di sini saya juga mengetahui dari pendapat yang berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya ada salah kata atau kata yang kurang berkenan pada Anda, saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.